Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 183. Ya, di sini ada uji kompetensi, tapi sebelumnya ada asik bereksplorasi. Oke. Untuk bahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Ya. Dengan menggunakan playlist ini pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut, jadi enak. Ya. Ya, setiap videonya ada halamannya. Enak kan? Oke, linknya di mana ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita akan asik bereksplorasi ya. Buatlah balok yang alasnya berbentuk persegi. Bikin ini ya, balok alasnya berbentuk persegi ya, harus bikin ini dulu. Jaring-jaring baloknya dulu. Jaring-jaringnya seperti ini. Ya. Ada 6 ya, 6 kotak nanti ya, seperti ini. Bisa dibikin seperti seperti ini. Ini sudah berapa? 1 2 3 4 5 kurang 1 ya, seperti ini ya. Nah, kalau jaring-jaring ini harus sama ya, semua ininya panjang segmen-segmennya ini harus sama. Balok yang alasnya persegi ya, tabung ya, karena ini balok, ini adalah kubus sebenarnya ya. Kalau pingin dengan ini alasnya kan harus persegi, berarti tingginya ini boleh ditambahkan segini, boleh, enggak apa-apa. Misalnya gini ya, yang penting alasnya persegi. Misalnya ini saya batalkan dulu ya, ini sebagai alas misalnya ya, ini saya sebagai alas persegi, ini boleh ya, ini agak panjang gitu ke atas boleh, nanti ini akan jadi ininya ya. Nah, seperti ini boleh, ini juga agak panjang ya. Nah, ini agak panjang gini, terus tutupnya di sini, tutupnya nanti. Nah, ini persegi lagi, boleh ya. Nah, untuk tabung ya, dan tabung dengan tinggi yang sama dengan tinggi balok. Nah, tingginya sama dengan tinggi balok. Jadi kalau bikin tabung dengan tinggi sama, nanti ini misalnya panjangnya T gitu ya. Nah, tabungnya nanti ini tingginya. Nah, ini harus T ya, tingginya sama ya. Ini nanti digulung di sini akan ada tutup dan ada alasnya di sini, jadi tabung ya. Tabung dengan tinggi yang sama dengan tinggi balok, diameter tabung sama dengan panjang sisi alas balok ya. Di sini misalnya ada 10 cm, diameternya di sini harus 10 juga ya, 10 cm ya, sama. Kemudian bandingkan isinya dengan memasukkan beras atau pasir ya. Coba di lem, jangan lupa dikasih ini ya, kayak gini untuk tempat ngelemnya nanti ya. Atau di sini tanpa tutup ya, tanpa tutup, jadi ininya enggak usah ya, biar bisa dimasuki beras. Ini tutupnya satu aja, yang bawah nggak usah, bawah aja, yang atasnya nggak usah ya, tanpa tutup. Nanti ini dilingkarkan, dan panjang dari sini itu harus sama dengan keliling lingkarannya, dihitung dulu ya biar enak ya. Oke ya, sekarang berpikir kritis. Tempat makan dan minum sering berbentuk tabung atau setengah bola seperti mangkok ya, bukan kubus atau balok ya. Mengapa ya? Mengapa? Karena apa ya? Kita kalau membawa tempat makan ya, itu kalau berbentuk seperti ini, ujungnya itu tidak ada yang runcing, jadi tidak akan melukai tangan kita. Misalnya harus kotak pun, nah kotak pun ujungnya dibikin tidak runcing ya. Kotak pun ujungnya dibikin tidak runcing, jadi landai seperti ini. Ya, ya. Jadi tidak harus lingkaran sih, tapi kebanyakan memang lingkaran ya, kayak mangkok. Terus membuatnya lebih mudah juga. Kan secara tradisional kita bikin kayak gerabah dulunya kan kayak diputar gitu ya. Jadi lebih mudah bikinnya. Jadi banyak keuntungan kalau kita berbentuk lingkaran seperti ini ya. Mengapa tempat makan minum sering berbentuk tabung atau setengah bola seperti mangkok, bukan kubus atau balok ya? Di sini alasannya seperti itu ya. Jadi alasan biar enak curve bentuknya. Oke, sekarang masuk ke uji kompetensi sekarang.
Pilih salah satu jawaban yang tepat. Sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Volume balok tersebut ini gampang ya. Jadi ini balok, jadi ada panjang, lebar, dan tingginya. Ya, ini panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya adalah 12, ya, lebarnya adalah 6, ya, dan tingginya adalah 5. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya adalah 12 kali lebarnya adalah 6, ya, kali tingginya adalah 5. 6 kali 5 30, berarti 12 kali 30 sama dengan di sini 36 ya. 36 terus tambah nolnya 1, 360 ya dalam sentimeter kubik ya, karena semua dalam sentimeter. Oke, nomor 2, sebuah kubus memiliki panjang sisi. Kubus itu berarti semua sisinya sama panjang. Ya, sketnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sebuah kubus memiliki panjang sisi 12 ya. Volume kubus tersebut adalah sisi pangkat 3. Jadi ya 12 pangkat 3. Ya, biar cepat kita pakai kalkulator saja. 12 pangkat 3. 12 kita pangkatkan 3. Ya, XY ini ya, pangkat 3. Oke. 1728. Oke, nomor 3. Sebuah tabung memiliki diameter alas 14. Jadi kita gambar sketch dari tabungnya seperti ini. Ya, diameter alasnya 14. Ya, jadi jari-jarinya berarti separuh dari 14 yaitu 7. Ya, tingginya 21. Dihitung volumenya. Volume adalah luas alas kali tinggi adalah pi r kuadrat kali tinggi ya, sama dengan 22/7. Kenapa kita pilih 22/7? Karena jari-jarinya 7. Ya, kali 7 kali 7 tingginya adalah 21. Yang bisa dicoret kita coret ya, jelas 7-nya bisa dicoret ini ya. Tinggal volume adalah 22 kali 7 kali 21. Kita pakai kalkulator biar cepat ya. 22 ya, kali 7 ya, kali 21 ya, 3234 jawaban yang D. Sekarang nomor 4, volume limas persegi ya, limas persegi ya, dengan panjang sisi limas persegi seperti ini ya. Kita sketch dulu biar enak ya. Ini ujungnya limas persegi ya, benar ya, limas persegi seperti ini. Khawatir kalau keliru ya, ini putus-putus yang ini, dari sini putus-putus ya, ini solid. Oke, yang ini putus-putus. Oke, limas persegi dengan panjang alasnya 10 ya, di sini pasti 10 juga karena persegi ya. Ya, dan tingginya adalah 12. Tinggi dari sini ke sini adalah 12 ya. Maka volumenya adalah 1/3 luas alas kali tinggi ya, limas. Oke, jadi ini 1/3 ya, sama dengan luas alasnya adalah panjang kali lebar ya, kali 10 kali 10 kali tingginya adalah berapa? 12 ya. Ini yang bisa dicoret kita coret dulu biar enak. 3 dengan 12 ini adalah 4 ya, 4 kali 10 kali 10 ini 100 ya, berarti 400 dan jawabannya yang B. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya sebentar. Ini nomor 5 sekarang, kerucut sekarang ya. Kita gambar dulu kerucutnya. Yang lebih enak kalau digambarnya lebih gamblang. Jari-jarinya adalah 7 ya. Jari-jarinya 7 dan tingginya 24. Oke. Volume adalah ya 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah bentuk lingkaran. 1/3 pi r kuadrat kali tinggi sama dengan 1/3 pi-nya 22/7. Kenapa kita pakai 22/7? Karena jari-jarinya 7 ya. Kali 7 kali 7 kali tingginya adalah 24. Ya, yang bisa kita coret ya, biar prosesnya lebih enak ya. 3 dengan 24 dapat 8 ya, 7 dengan 7 habis, tinggal 22 kali 7 kali 8. 22 kali 7 kali 8 adalah 56 ya, 22 kali 56 kita pakai ini aja. Ya, 22 kali 56. 1232. Jawabannya yang B. Sekarang kita kerjakan nomor 6. Oke, nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Volume bangun di samping adalah, nah ini adalah berbentuk prisma. Prisma adalah, volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah segitiga, setengah alas kali tinggi. Ini tinggi segitiga dikali
tinggi dari prisma. Ya, setengah alasnya kita bisa pakai 8 ya. 8 ya, kali 8 kali tingginya 6. Dibalik juga enggak apa-apa. Ya, tinggi prismanya sendiri adalah 7. Ya, kali 7. Setengah dengan 8 ini bisa kita coret dapat 4. 4 kali 6 adalah 24. 24 kali 7. Ya, 7 kali 4 adalah 28. Tulis 8 nyimpen 2. 7 kali 2 14 tambah 2 adalah 16. 168. Ya, jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Sekarang tabung. Volume tabung di samping adalah sama ya, volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Ya, karena di sini diameternya 10, maka 20 jari-jarinya adalah 10 ya. R adalah D bagi 2 yaitu 20 bagi 2 yaitu 10. Ya, tingginya adalah 20. Ya. Sekarang luas alasnya adalah pi R kuadrat, tingginya adalah T ya. Kita pi-nya pakai 3,14 karena jari-jarinya 10 ya. 3,14 kali 10 kali 10 ya. 10 kali 10 dapat R kuadrat ya. R-nya adalah 10. Kuadrat itu ya 10 kali 10 ya. Kali tingginya adalah 20 ya. 3,14 kalau dikalikan 10 ya, kalau dikalikan 100 adalah 314 ya. 314 kali 20 kalikan 2 semuanya. Jadi ini 6, ini 2, ini 8, terus ada nolnya tambahkan 6, 280. Oke. Nomor 8, perhatikan gambar berikut, volume bangun ya. Volume adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya adalah segitiga, setengah alas kali tinggi, segitiga ya kali tinggi dari prisma. Setengah alasnya di sini adalah 8. Di sini alasnya. Di sini alas, tingginya adalah 8 juga. Jadi alasnya 8, tingginya segitiga ini juga 8 ya. Terus tinggi dari prismanya adalah 25. Nah, ini 2 dengan 8 dicoret dapat 4. 4 kali 8 adalah 16. 16 kali 25 ya. Ini sama dengan 400. 25 kok 12. Nah, 25 kok 12 lagi. Waduh. 400 ya. Jawabannya adalah yang C. Ini 400. 25 setiap kelipatan 4 itu kan 100 ya. Oke. Nomor 9, perhatikan gambar berikut, volume bangun di samping ini adalah kerucut. Nah, volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya adalah lingkaran, 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Dan R-nya adalah 10, maka kita gunakan 3,14. 1/3 kali 3,14 kali 10 kali 10 kali tingginya adalah 12. Yang bisa kita coret dulu, yaitu 3 dan 12 ya, biar enak ya. Ini dapat 4, 10 kali 10 adalah 100, 100 kali 3,14 ya 314. Ini kita kalikan 4, 4 kali 4 16, nyimpen 1, 4 kali 1 4, tambah 1 5, 4 kali 3 adalah 12, 1 2 5 6. Jawabannya yang C. Nah, oke. Sekarang nomor 10, perhatikan gambar berikut. Oke, volume bangun di samping ini adalah limas ya, segi 4 ya. Volume adalah luas alas kali tinggi ya. Karena di sini limas ya, kali sepertiga. Jadi sepertiga luas alasnya ada di sini. Karena satuannya cm kubik, ini berarti luas alas ya 192 dikali tingginya adalah 18. 18 dicoret sama 3 dapat 6 ya kan? Tinggal 192 dikali 6. 6 kali 2 adalah 12, 2 nyimpen 1. 6 kali 9 54, tambah 1 55 ya. 55, 1 nyimpen 5, 6 kali 1 6, tambah 5 11. 1152. C. Kita lanjutkan sekarang soal uraian. Sebuah bak mandi ya berisi sebanyak 3.500 liter ya. Bak mandi ya telah digunakan sekian sentimeter kubik. Berapa sisa air dalam bak? Kita harus kompak ya. Sentimeter ke liter itu desimeter kubik ya, kubik. Kita jadikan liter semuanya. Jadi ini kalau kita jadikan liter ya adalah dibagi 1000 ya. Karena desi ke senti kan 10. Nah, kalau dipangkatkan kan 1000. Jadi ini volume air yang telah digunakan adalah 275 ya dibagi 1000 ya. Di sini adalah 275 liter ya. Jadi sisa air sama dengan 3.500 ya dikurangi 275 ya, dikurangkan
0 dikurangi 5 enggak bisa, pinjam. Karena pinjamannya 0, ini jadi 10 nanti ya. Ini 0 pinjam depannya lagi. Ini tinggal 4, terus ini jadi 9. 10 dikurangi 5 adalah 5, 9 dikurangi 7, 2, 4 dikurangi 2, 2. Nah, jadi sisa air adalah 3.225 liter. Oke. Sekarang sebuah bak mandi berbentuk kubus. Bak mandi berbentuk kubus. Ya, kubus itu semua sisinya sama panjang. Ya, seperti ini. Mampu menampung sekian liter air. Berapa tinggi? Ya, tinggi di sini adalah karena semuanya sama sisi ya. Jadi sisi adalah akar 3 dari volume. Volume adalah 13824. Ya, kita ingat kalau ini kubik ya, 4 itu pasangannya ya dengan 4. Ya, jadi 0 pasangannya dengan 0, 1 pasangannya dengan 1, ya kan? Terus 4 pasangannya dengan 4, 5 pasangannya dengan 5, 6 pasangannya dengan 6. Kalau 9 pasangannya dengan 9. Selebihnya kalau 3 dengan 7, 2 dengan 8. Yang ini kembar. Ya. Jadi di sini nanti karena ini 4. Ya, kita lihat kalau misalnya 10 kita pangkatkan 3 kan 1000. Ya, pasti di atasnya 1000 ya. Kalau 20 kita pangkatkan 3. Ini adalah 20 dipangkatkan 3 ini 8.000. Ya, masih di atasnya 20 berarti ya. Di atasnya 20. Dan belakangnya 4. Ya, bisa kita tebak ini 24. Ya, kan di atasnya 8.000. Kalau 30 kita kuadratkan, ini akan menjadi 3 kuadrat 27.000. Ya, 27.000. Dan di sini di bawahnya 27.000 tapi di atasnya 8.000. Pasti 20-an. Karena ini 424. Kita cek sekarang. Ya, kita ngapalin gitu aja. 24 dipangkatkan 3. Dipangkatkan 3. 13824. Ya, ngapalkannya ini yang penting ya. Kalau ini dijumlah 10 3 dengan 7 pasangan, ini dijumlah 10 2 sama 8 pasangan. Selain itu angkanya sama. Nah, untuk menentukan angka depannya ini kita kira-kira saja. Kalau 10 pangkat 3 masih kurang lah, 20 pangkat 3 kurang. Kalau 30 pangkat 3 kelebihan ya di tengah-tengahnya, udah 24 ini ya, gitu ya. Oke, sebuah kubus mempunyai volume sekarang. Berapa panjang sisinya sama ya. Jadi kubus ya kita ketahui adalah volumenya adalah sekian. Nah, panjang sisinya ya. Sisi adalah akar pangkat 3 dari volume ya. Jadi akar 3 dari 29791. Ya, 29 di atasnya 27. Ya, kalau 40 kuadrat ya kita ambil 40 kuadrat di sini ya. 40 kuadrat ini adalah 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 maaf. 4 pangkat 3 adalah 64 ya. 000. Kebanyakan ya. Di atasnya ini di antaranya ya. Di antaranya 30 kuadrat sama 30 pangkat 3 dan 40 pangkat 3. Ya, artinya ordernya pasti puluhan. Ya, 30-an. Ya, dan ini angkanya 1. Bisa kita tebak ini karena angkanya 1 adalah 31. Ya. Jadi kita cek 31 kalau dipangkatkan 3. 31 kalau dipangkatkan 3. Nah, 29791. Ya, kita ngeceknya gitu ya. Jadi pokoknya akar pangkat 3 itu hafalkan ini. Ya, terus kita ngecek puluhannya ya pantasnya berapa gitu ya. Kita cek di 30 kuadrat lebih ya, kurang ya. 40 kuadrat kelebihan ya di antaranya. Pasti antara 30 dan 40. Dan kalau satuannya 1 pasti 31 ya. Sekali lagi gitu. Oke, nomor 4 sekarang. Kolam renang. Ya, di sini kolam renang. Ya. Gambar dulu. Oke. Kolam renang panjangnya 10, panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 5, lebarnya adalah 5. Dan volume kolam renang sekian. Maka berapa kedalaman? Nah, kedalaman sama dengan tingginya ini. Ya, kita tahu volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka untuk dapatkan tingginya atau kedalamannya adalah volume bagi panjang kali lebar. Volumenya adalah 60.000. Panjangnya di sini adalah 10, lebarnya adalah 5. Yang bisa kita coret, mudah saja. Nah, seperti ini. Kemudian D
dibagi 5, ini dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2. Ya, 1/5 itu adalah 0,2. Biar enak. Ya, ini akan sama dengan 6.000 ya. 6.000 kali 0,2. Kalau dikalikan 0,2 seperti ini seolah-olah 600 dikali 2. Nolnya ini dikorbankan untuk dikasihkan sini. Kita mikirnya gitu ya. Ya, 6 kali 2 adalah 12, tambahkan nolnya 2. Ya, satuannya apa? Di sini meter. Di sini liter. Nah, ini gak nyambung ini. Ya, jadi ini harus dibagi dulu. Pak Ali hampir tidak teliti ini tadi. Tapi caranya tetap sama ya. Hanya saja di sini volumenya harus kita jadikan meter. Ya, jadikan meter. Ya. Berapa dm ya kedalaman ya? Semua kita jadikan dm. Ya. Jadi waktu masukkan sininya, ini harus dalam desimeter. Oke. Ini 10 meter adalah 100 desimeter, 5 meter adalah 50 desimeter. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Ya. Jadi di sini panjangnya adalah 100, ya, dikali lebarnya adalah 50. Oke, seperti itu. Selebihnya sama. Hanya tidak teliti di sini tadi ya, semuanya harus dalam desimeter karena diinginkan dalam desimeter. Ya. Nolnya 2 dicoret dengan di sini nolnya 2, nolnya 1 dicoret dengan nolnya 1. Ya, sekarang volume tinggal 60 dibagi 5. Sama dengan tadi 1/5 adalah 0,2, maka di sini adalah 60 dikalikan 0,2 itu sama dengan 6 kali 2, ya, sama dengan 12. Satuannya adalah desimeter sesuai dengan permintaan. Ya, desimeter. Oke. Ternyata dalam desimeter ya yang diminta. Kemudian nomor 5, volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok. Nah, di sini ada kubus ya, yang ternyata volumenya sama dengan balok. Di sini ada balok. Ini kubus ya. Nah, ini balok, volumenya sama. Ya, ini sketnya aja. Volume kubus sama dengan volume sebuah balok dengan ukuran. Nah, ukuran ini 16, lebarnya adalah 12, tingginya adalah 9. Berapa sentimeter sisi kubus itu? Sisinya berapa? Ya, kita hitung volume balok dulu. Volume balok adalah 16 kali 12 kali 9. Ya. Nah, ini sama dengan volume kubus. Ya, ini kita 16 itu adalah 4 kali 4, 12 adalah 3 kali 4, ya, 9 adalah 3 kali 3. Nah, kita tata seperti ini, ya. Maka di sini akan menjadi 4/3 kali 3/3. Ya. Volume kubus sama dengan volume balok. Sisi pangkat 3 adalah volume baloknya adalah 4/3 kali 3/3. Ya, maka kedua ruas sama-sama saya akarkan 3. Jadi volume sisinya di sini akar pangkat 3 dari sisi pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari ini terpisah ya. Atau saya gunakan tinta lain aja. Ya. Akar pangkat 3 dari 4/3 kali 3/3. Jadi sisinya ini adalah yang 4 kali 3 itu sama dengan 12. Ini lebih cepat ya. Kita kerja seperti ini. Hitungnya nggak besar-besar angkanya. Ya. Nah, atau ini dikalikan dulu semuanya ya, alternatif lain ya, kalikan saja semuanya. Jadi volume balok sama dengan ini boleh dikalikan semuanya, misalnya kalian masih kesulitan dengan pangkat-pangkat gitu ya. 16 dikali 12 dikali 9 ya, ini sama dengan 1728. 1728. Jadi sisi nanti akar dari 1728. 8 ini pasti pasangannya 2 ya, 2 dan ini adalah 12 ya. Ini juga tapi harus ngalikan ya, ngalikannya besar. Kalau ini hanya menata saja ya, dapat 12 nya lebih mudah sebenarnya, tapi kalau nggak paham Pak boleh pakai ini. Oke. Ini pangkat 3 ya, akar pangkat 3. Kemudian sekarang nomor 6 ya, nomor 6, Dayu mengisi bak mandi berbentuk kubus. Ya, bak mandinya berbentuk kubus, artinya semua sisinya sama panjang.
ya, berbentuk kubus seperti ini. Ya. Mula-mula mengisi 0,5 meter kubik ya, kemudian menambah lagi ini dalam sentimeter sehingga bak mandi tersebut penuh. Berapa sentimeter panjang bak mandi tersebut? Oke. Jadi kita akan menghitung volumenya, semuanya dalam sentimeter. Nah, ini kalau dalam sentimeter ya, meter ke sentimeter ya, kita punya kamu harus datang malam demi cium mama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter ya, sentimeter, milimeter ya. Dari meter ke sentimeter itu 2 langkah. Ya, kalau 2 langkah adalah 100. Kalau 100 dipangkatkan 3 ini akan menjadi nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Dibagi 1 juta. Ya. Jadi ini turunnya 10 kalau panjang, tapi kalau volume ya dipangkatkan 3. Oke. Jadi untuk mula-mula itu adalah 0,5 ya, dalam meter persegi ini jadikan sentimeter persegi itu sama dengan ini dikali 1 juta. Ini adalah 500.000. Lah 500.000 itu tambah 12.000. Ya, 0, 0, 0, di sini 2, ini 1, ini 5. Nah, sekarang sisinya adalah ya, sisi adalah akar pangkat 3 dari volume. Ini ditambah ya. Akar pangkat 3 dari volume. 512.000. Kalau ribunya ini 10. Jadi ini adalah akar pangkat 3 dari 512 dikali 1000. Nah, 1000-nya nanti menghasilkan 10 ya. 512 ini 2 pasti 8. 8 ya. 8 kali 10 sama dengan 80. Untuk memastikan kita lihat 8 pangkat 3. 8 dipangkatkan 3. 512 ya. 1000 ini jadi 10. Jadi 80 dalam apa? Sentimeter. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Sebuah akuarium berbentuk balok. Ini akuarium berbentuk balok. Nah, seperti ini ya. Akuarium berbentuk balok. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjangnya adalah 150, lebarnya adalah 80 dan tingginya adalah 60. 60 dalam sentimeter ya. Akuarium tersebut terisi 1/5 bagian. Berapa liter volume akuarium? Ya, liter ya. Kalau liter ini harus jadikan desimeter. Ya, di sini jadikan desimeter, maka di sini 66 desimeter, di sini juga 15 desimeter, di sini adalah 8 desimeter. Maka karena 1/5 bagian, jadi 1/5 dari volume adalah 1/5 ya, dikali panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 1/5, panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 8 dan tingginya adalah 6. 15 dengan 5 ini coret dapat 3 ya. 3 kali 8 24 ya, kali 6. 24 kali 6, 4 kali 6 adalah 24 ya. 4 nyimpen 2, 6 kali 2 adalah 12, tambah 2 adalah 14, 144 ya liter. Oke. Kita lanjutkan nomor 8 sekarang. Nomor 8, sebuah kaleng ya berbentuk tabung. Kaleng berbentuk tabung. Ini adalah kalengnya, kita sket kasar saja. Dengan jari-jari adalah 20. Jari-jarinya 20, tingginya adalah 30 ya, 30. Tentukan volume air yang dapat dimasukkan ke dalam kaleng tersebut. Volume ini dalam sentimeter kubik nanti ya. Atau boleh juga dalam liter ya. Volume biasanya dalam liter. Ini adalah kalau mau jadikan desimeter ya 3, ini 2 gitu, enggak apa-apa. Ya, kalau dalam sentimeter atau nanti hasilnya bagi 1000 juga boleh ya. Banyak cara. Volume adalah luas alas kali tinggi. Ya, karena di sini adalah 20, maka luas alasnya kita pakai 3,14 saja. Rumusnya dulu ya. PR kuadrat ya. PR kuadrat kali tinggi ya, jadi ini 3,14, R nya adalah 20 kali 20 ya,
kali tingginya adalah 30 ya. Jadi nanti ini adalah kita pakai kalkulator aja enggak apa, langsung 20 kali 20 adalah 3,14 ya. Ya, langsung aja kali 20 kali 20 ya kali 30 ya. Di sini sama dengan 37.680. 37.680 di sini dalam sentimeter kubik. Kalau mau jadikan liter bagi 1000 sama dengan 37.680 dibagi 1000 ya. Ini sudah dalam desimeter. Ya, sama dengan kayak komanya naik ke depan ya. 37,68. Ini dalam desimeter atau dalam liter, ini liter. Desimeter kubik ya. Atau desimeter kubik. Oke. Sekarang kita kerjakan nomor 9. Atap rumah Beni berbentuk prisma segitiga. Ini adalah atap rumah Beni berbentuk prisma segitiga. Ya. Panjangnya 20 meter. Panjangnya 20 meter, lebar dan tingginya. Lebarnya adalah 8 meter, tingginya di sini adalah 2 meter. Volume atapnya berapa? Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. 1/3 ya. Luas alas kali tinggi ya. Kali tinggi. Luas alasnya adalah setengah alas kali tinggi segitiga dikali tinggi dari prisma. Di sini tinggi prisma. Jadi 1/2 di sini atap alasnya adalah 8 ya, kali 8, tingginya adalah 2, tingginya 2 kali tinggi prismanya adalah 20. 2 ini bisa kita coret, 8 kali 20 adalah 160 ya, satunya adalah meter ya, meter kubik. Ya. Hitunglah volume bangun berikut. Di sini adalah prisma. Ya. Ini adalah prisma segitiga. Ya, alasnya yang ini. Ya. Nah, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya adalah 3, setengah alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Ya, sama dengan 1/2. Alasnya adalah 5 ya, kali 5, tinggi segitiganya adalah 12 ya, tinggi prismanya adalah 20. Ini tinggi prisma. Ya, 20. 2 dengan 20 ini bisa dapat 10 ya. 5 kali 12 adalah 60, 60 kali 10 adalah 600. Satuannya adalah sentimeter kubik. Oke, kita lanjutkan lagi di bawah. Oh, sudah ganti ya. Di sini ada ayo amati. Ini selesai sampai di sini dulu untuk latihan soalnya ya. Kita nanti akan lanjutkan mungkin satu video lagi ya. Untuk yang jaring-jaring bangun ruang ini kita akan diskusikan lah apa intinya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.